itu. Nah, bapaknya dia satu kamar sama saya. Saat bapaknya itu sudah hafal Alfiyah, saya masih belajar Fatihah. Nah, beliau sekarang pindah pondok pesantren. Pondok pesantren ya versi Tempurjo itu. Nah, kalau Tempurjo kan jelas ya, nah yaitu. Nah, jadi saya alumni sana saya sama abahnya. Nah, memang beliau ini dulu asalnya Banten, bapaknya Banten. Nah ini jelaskan keturunan dulu. Itu ada ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghormati semua yang ada di samping dan sekeliling saya. Tidak mengurangi hormat saya berbicara begini. Mohon maaf. Di tentang pertanyaan Gus Halim, tentunya. Dan saya di mana-mana dan berpijak dimanapun itu, memang saya dianggap orang Arab. Dan memang saya orang Arab, kalau gitu. Tetapi, dan saya mengklaim jadi bahwasanya saya adalah keturunan yang sahih. Rasulullah bukan Ta'ala. Kan begitu. Tentunya, kenapa saya saya berargumentasi, saya mengklaim saya adalah keturunan yang sah dari Rasulullah, karena saya mempunyai silsilah yang musalsil, al-mustad. Nah, dan ayah saya pun kalau dilihat sama dengan semuanya, tidak mempunyai pawakan seperti Arab. Tetapi mungkin ayah saya itu pintar mencari istri, sehingga umi saya alhamdulillah keturunan Khon Pakistan, sehingga tertolong muka ini tertolong menjadi serupa wanita seperti ini. Ya, dan apabila kita lihat dari di sini bahwasanya kalau misalnya saya jelaskan dari awal sampai akhir, tentunya akan memakan waktu yang lama, dan sampai sekarang pun saya masih mempelajari sama Kiai Sarif Tegal, karena yang di sini tercantum hanya sampai si Jenuh dan sampai Gunung Jati. Di bawahnya si Jenuh tentunya masih ada anak-anaknya yang belum saya ketahui nama aslinya. Tentunya kita melihat Wali Songo, ulama-ulama yang terdahulu, bahkan kerajaan-kerajaannya mempunyai beberapa nama, 9, 10 nama. Itu hebatnya beliau, sehingga tidak dikenal sama orang. Maka yang sini yang terjatuh ke bawah, Asori, ke bawah, enggak, ke bawah, lah, terus lagi. Nah di sini, di Jember kita, saya di Jember Pak ya, di Jember, terus bertepatan di Togosari, dan saya mempunyai kakek yang namanya Hafizuddin Basyaiban. Saya keturunan dari Cina, Mu'ayyimin dan Saiman dan dari Ma'arif. Ini kakek saya. Waliullah di si Jenuh. Kalau kita di Banten terkenal si Jenuh begitu. Jadi begitu. Oke. Muhammad Iqbal bin Ahmadi bin Ma'arif. Ya. Bin apa? Bin Ini kata lagi bin Ma'arif. Ini yang bisa. Bin Ma'arif bin Alimin. Oke. Sampai kapan? Terima kasih. Jadi, Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi saya kemarin klarifikasi juga tentang
bagaimana saya tanya kepada Kiai Imaduddin, dan saya karena terdidik oleh Habib di sini untuk menjadi umat muslim seharusnya kritis pintar. Kalau kita mengaku muslim, kita goblok, kita bukan seorang muslim. Maka saya kritis Kiai Imaduddin begitu. Apakah memang benar? Dan begitu. Kita sebagai umat muslim jangan goblok, karena kita diciptakan untuk kritis. Wala taquma laysa laka bihi. Itu kata Al-Quran. Maka kita kalau tidak mempunyai ilmu, janganlah kita berbicara. Bicaralah sesuai fakta. Tentunya Kiai Imaduddin mempunyai tesis yang berbentuk fakta sesuai dengan teori, dan Ba'alawi tidak bisa berkata apa-apa. Berarti mereka melanggar Al-Quran. Di situ saya mengikuti jejaknya Kiai Ageng Bumi Suroyo. Terima kasih. Jauh lebih manfaat dibanding ceramahnya Habib 1 jam, bahkan 2 jam sekali. Jadi lagu Badai Fitnah Keramat yang dinyanyikan sama Abah Roma Irama jauh lebih manfaat daripada ceramahnya Habib 1 jam, bahkan lebih, bahkan 2 jam. Ceramahnya Habib yang 2 jam nggak ada manfaatnya. 70 Habib. Lagu Badai Fitnah lebih manfaat daripada ceramahnya 70 Habib. Menimbang loh. Provokator Yang belum goblok. Yang belum goblok. Oh, Habib itu belum goblok. Belum goblok. Goblok aja dulu. plong banget ya. Hari ini plong banget rasanya. Betul hari ini. Pokoknya ngesuan bisa jadi bupati kamu dan Habib berselawat kaget dan parah. Lah iki saiki melok ngomong bangsa dan negara dibalikno nang Mbah Buyute niku ora oleh piye. Lho ngono, kula ning crita NU, Nahdlatul Ulama ngene-ngene begitu wis tak angkat, tak balekno maneh nang pendiri Nahdlatul Ulama. Lha iki ngangkat NU begitu wis bar diangkat digo mulih nang omahe dhewe pendiri Mbah Nene ya ora oleh. Ngangkat toriko, ya balikno nang PBN. Wong iku TEN, bar kok angkat kok go mulih, ora oleh. Padha karo sampean nemu wong wedok ayu tiba ning dalan, terno rumah sakit apa go ning omahe, aja kok go mulih, ngono ae ora. Niku tok masalahe, balikno nang sing duwe, angkat bangsa dan negara, kembalikan pada founding fathers, aja wis popek dhewe, kakek kami yang bikin. Endi to, Kang? Ngangkat NU balikno nang Mbah Buyute pendiri NU cuma terus begitu mbok angkat kok go mulih ora oleh. Toriko iki cek wong NU begitu mbok angkat ya balikno nang NU. Aja kok gawa mulih ora oleh, ora melok duwe kok go mulih piye. Ngangkat wong tiba ning dalan, terno nang omahe kok rumah sakit, aja kok go mulih, repot niku. Mengutuk Kanjeng Nabi kenapa tidak ada konflik ngangkat Hajar Aswad bareng-bareng dibalikno nanggone. Kenapa? Yang pertama kita pantau adalah PWI LS Kabupaten Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, berikut ini statement PWLS Banyuwangi pasca melaporkan Rizik Syihab. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perjuangan Manusia Allah Indonesia dan Alhamdulillah Kabupaten Banyuwangi telah membuat laporan kepada Polresta Banyuwangi terkait dengan pernyataan dan kebencian yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan penghasutan setelah penghinaan lewat media dan disiarkan secara umum lewat YouTube. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menegakkan supremasi hukum dan juga mencegah hal yang tidak kita inginkan, makanya kami membuat laporan ke Polresta dan supaya alat negara bisa segera melakukan langkah-langkah hukum agar supaya tidak terjadi gejolak. NKRI Pancasila harga mati. Oke ya, selamat kita dukung untuk PWI LS Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Yang belum tahu provokasinya Rizik Syihab, saya kasih tahu. Jadi sekitar 3 hari sebelum Idul Fitri, beberapa hari yang lalu, Rizik Syihab memprovokasi jamaahnya, mengancam akan mengobarkan perang melawan pihak-pihak yang hari ini mengkritisi para habaib, yang mengkritisi nasab Habib, yang mengkritisi tentang segala macam pembelokan-pembelokan dan kegaduhan Habib Alwi. Rizik Syihab mengaku sudah melaporkan ke polisi tapi tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian Rizik Syihab marah dan mengancam akan mengobarkan perang melawan masyarakat pihak yang mengkritisi Habib itu yang disebut sebagai ormas monyet, kelompok monyet, didukung oleh jenderal monyet. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang diprovokasikan, disemburkan oleh Rizik Syihab itu bukan hanya persoalan provokasi perang, menebarkan perang yang nyata-nyata sangat berbahaya, bisa memicu bentrokan horizontal antar sesama anak bangsa. Akibat dari provokasi Rizik Syihab ini terjadi persekusi di Karanganyar. Kemudian kemarin baru saja di rumahnya Mbak Mufid oleh orang-orang pendukungnya Rizik Syihab. Bahkan hari ini, hari Senin 14 April 2025, para pendukungnya Rizik Syihab dari FPI Soloraya, Klaten, bertemu dengan Mbak Mufid di kantor Kesbangpol. Pendukungnya Rizik Syihab ini masih menyombongkan diri, bahkan meminta Mbak Mufid untuk minta maaf, untuk islah. Kalau tidak maka Syihab juga akan meladeni dengan perang. Sesumbar bahwa dia pernah mimpin perang di Poso katanya. Loh, yang islah siapa, yang minta maaf siapa, yang provokasi siapa? Kok Mbak Mufid yang suruh islah? Kok Mbak Mufid yang suruh minta maaf? Yang provokasi kan Rizik Syihab. Rizik Syihab ini yang mestinya minta maaf, yang mestinya diminta untuk islah agar tidak provokatif lagi, agar tidak menebarkan permusuhan yang membahayakan anak-anak bangsa. Gitu. Makanya ini kita dukung penuh PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang telah melaporkan Rizik Syihab ke polisi atas provokasi di YouTube-nya itu. Dan semua saya kira yang ngikutin polemik ini tahu, dan tentu itu tidak boleh dibenarkan. Tidak ada satu orang pun, pihak manapun yang boleh memprovokasi, mengobarkan, mengumumkan perang kepada rakyat Indonesia. Provokasi itu akan sangat berbahaya, memicu clash horizontal antara pihak yang pro dan kontra. Itu tidak boleh terjadi. Aparat harus bertindak tegas memproses ini, tangkap Rizik Syihab, bukti nyatanya, faktanya terpampang jelas, bisa dilacak, bisa dilihat. Kalau tidak ditindak, provokasi model begini nanti akan pecah pertumpahan darah perang saudara. Apakah harus nunggu perang saudara dulu? Apakah harus nunggu pertumpahan darah dulu antar sama anak bangsa? Tentu tidak kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, caranya mencegah bagaimana? Sumbernya provokatornya ini. Ya sumbernya ini harus ditangkap. Gus Dur sudah sejak lama tangkap itu Rizik Syihab. Selesai. Karena lagi-lagi dia. Ya ini nggak kapok-kapok, padahal sudah pernah di penjara. Apakah ini mau di penjara lagi? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan agar provokasi bisa dihentikan, agar tidak lagi ada potensi kericuan, clash horizontal antar sesama anak bangsa. Mbah Mufid itu hanya merespon tantangan provokasi perangnya Rizik Syihab. Kalau suruh minta maaf, ya minta maaf Rizik Syihab itu. Minta maaf kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Indonesia, ke pemerintah Indonesia, kepada anak-anak bangsa. Itu bukan hanya provokasi kemarin, sejak provokasi dulu. Hina-hinaan yang dulu tuh pernah menghinakan, mencaci maki Gus Dur dengan mengatakan buta mata, buta hati, mencaci maki presiden kita Joko Dok dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh kita dikatakan dajjal. Apa handai gitu dibiarkan saja. Maksudnya apa gitu? Kita sebagai pemilik Nusantara ini, anak-anak bangsa, tidak inginlah bergerak sendiri. Kita tidak ingin melihat
publik, anak-anak Nusantara tidak sabar kemudian bergerak dengan caranya sendiri. Nah, agar itu tidak terjadi, maka aparat keamananlah yang diberikan amanah oleh negara ini, oleh undang-undang ini untuk menindak pelanggaran-pelanggaran hukum. Polisi diberikan amanah, digaji oleh negara untuk bisa menjamin keamanan bangsa dan negara di dalam negeri ini atas pelanggaran pidana-pidana yang bisa mengancam, bisa menimbulkan kegaduhan. Tidak bisa dibenarkan siapapun mengumumkan perang. Hanya presiden di Indonesia ini yang punya otoritas mengumumkan perang terhadap rakyat Indonesia atas musuh bangsa. Rizik Syihab bukan siapa-siapa di negara ini, tidak boleh mengumumkan, mengobarkan perang. Ya, apalagi dia hanya seorang keturunan pengungsi dari negara asing, Yaman. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali ngawur, sama sekali kurang ajar menurut saya. Berani-beraninya memprovokasi, menghasut anak-anak Nusantara untuk saling berbenturan kelas horizontal. Ini tidak boleh dibiarkan. Provokasinya Rizik Syihab tidak hanya menyinggung kita semua warga sipil, tapi sangat menyinggung, menyakiti jenderal-jenderal kita. Walaupun dia tidak menyebutkan secara vulgar namanya jenderal siapa, tapi saya kira kita semua paham, saya kira jenderal-jenderal juga paham maksud yang dimaksudkan oleh Rizik Syihab ini. Jenderal siapa yang dituduh sebagai jenderal monyet oleh Rizik Syihab. Ini keterlaluan sekali. Seorang keturunan bangsa asing, keturunan imigran Yaman, berani-beraninya menghinakan jenderal kita dengan sebutan jenderal monyet. Kalau tidak tersinggung keluarga besar jenderal dan para prajurit kita atas provokasi ini, artinya Anda hubul watonya, rasa handar beninya, rasa bangganya dengan atribut kejenderalan, dengan atribut keprajuritan kita dipertanyakan. Kalau tidak tersinggung dengan provokasinya Rizik Syihab itu. Terima kasih. Assalamualaikum.